Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Partai Gerindra Jawa Barat akan mengadakan fit and proper test seleksi bakal calon bupati wali kota yang ada di 8 kabupaten kota di Jawa Barat. Adapun daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada di 2020 ini adalah Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasik, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu. Iya mah bah, punten dia ngobrol-ngobrol we ya. Siap akan dulu bisa. Punten ya bahnya ditaruh-taruh Mana sana. enggak patus kopi ya? Ulah tuh bah, mah bade ngopi bah. Mana kopi. Siap kopi. Hidup bah. Kopi Iya, gede. iya. Nggak kenal sama kakak saya, makanya tahu nama siapa. Supaya kenal muka ini Amin. itu aja kalau di video ya. Saya sok apa-apa lah ini namanya sahabat diterang. Tapi ya baru kawan aku. Oh, gitu ya. Abah Ruskawan. Ruskawan ya. Baru Abah Ruskawan. Tapi saya rusak kenalan itu. Yuswa sabaraha, Bang? Abdi teh 60 hiji. Lagi Cianjur ya. Cianjur 28 Maret 60. 28 Maret 1860. Purnawirawan PNS. Nah, pensiunan. Sudah kalau syaratnya di Unpas di terusan tiba-tiba untuk DPD sehingga harus pensiun. Upami daftar kanggo bupati atau di calon bupati, Bang? Kami terlepas kalau wakil bupati. Kanggo wakil bupati. Ulah tepat tak? Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak sudah mendaftarkan Sami-sami. diri dan mempercayakan diri kepada Partai Gerindra Abah untuk maju menjadi wakil bupati Cianjur ya. Kami dari Partai Gerindra tentunya mengucapkan terima kasih karena Abah sudah percaya untuk daftar Gerindra. Namun tentang keputusan siapa nanti yang akan dipilih oleh Partai Gerindra, kami tidak bisa memutuskan itu. Kami hanya menjalankan tahapan-tahapan aja untuk pilkada ini. Awalnya dari DPC, kemudian sekarang ke DPD. Barangkali nanti mungkin setelah dari DPD Abah juga dipanggil ke DPP, barangkali seperti itu. Tapi prosedur ini harus kita jalankan sebagai pengurus partai di Jawa Barat, harus menjalankan tahapan-tahapan. Dan sebenarnya bukan pertanyaan-pertanyaan ya, tetapi ini ngobrol aja sambil santai, silaturahmi, Abah mangga bari ngaleueut gitu nu aya ditampi, tapi upami teu ditampi ulah disungkeun gitu nah, barangkali seperti urang campur-campur aja. Mangga. Itu sebagai santai. Nah, iya Pak. Aya salarasna mah aya sababaraha hal anu bade ditaroskeun gitu. Tapi bade di waler bangga upami henteu nama banyak keterlaluan atuh Pak. Siap. Nah itu silakan senior. Abah mungkin terus malam beritahunya
ya pengalaman berbagai macam pemilihan, mungkin dimulai tingkat RT sampai ke pilpres gitu kan, mungkin sudah pengalaman itu. Nah sekarang kan apa yang pelaku ya, maksudnya tuh selaku yang jadi calon gitu. Nah tentunya mungkin harus menguasai juga nih demi kemenangan kita tuh, misalnya sebagai apa yang tadi ada cita-cita dari wakil bupati gitu. Tapi memang di lapangan tidak semudah itu Pak ya, kadang-kadang orang tuh butuh butuh strategi, butuh pemetaan, butuh pengembangan, belum lagi tombang dengan pos politik yang tinggi gitu kan. Nah cuman minimal ini mah bukan pengalaman kan, tapi memang apa yang harus dipersiapkan, kira-kira kiat-kiat apa, strategi apa nih ya, untuk menjadikan menjadikan seorang pejabat itu. Dan juga ya tentu mungkin cek cara karena pasti harus cukup ya kan itu yang minimal Kata pokok kesiapannya sejauh mana lah kan itu. Mungkin itu Pak ya. Atur nuhun, terima kasih. Paling tidak saya punya pengalaman lama di Cianjur, dari mulai bagaimana menjadikan situs megalit Gunung Padang, masyarakatnya jadi pelaku tapi bukan jadi penonton. Iya. Ya, ternyata terbukti walaupun kecil satu desa itu bisa memprotek masuknya para perusak, termasuk Juragan Arif dari Jakarta, ABCD. Betul, memang saat ini pos politik itu sangat mahal, dan saya akui juga bahwa walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Dan Cianjur rata-rata pendidikan baru SMP kelas 3, sehingga belum semuanya bisa membaca visi misi. Paling tidak saya sebagai seorang guru, saya sebagai dosen di Pasca, Cianjur tidak jauh beda dengan kabupaten yang lain, karena rata-rata SMP kelas 3. Dan di Cianjur itu baru 388 yang bisa membaca visi dari Cianjur. Saya berharap banyak siapapun nanti yang jadi bupati dan wakil bupati, paling tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi RPJP Cianjur, karena core bisnisnya Ibu sudah sangat cakep. Core bisnis Cianjur itu pariwisata dan pertanian. Tapi itu tidak jadi fokus karena RPJMD-nya tidak digawan dari RPJP 25 tahun. Kalau saya simpulkan, karena saya juga sebagai peneliti, itu sudah nyasar kurang lebih 15 tahun. Yang mudah-mudahan saja, karena Partai Gerindra baru memenangkan 5 bulan yang lalu, ya paling tidak FP02 masih cukup kuat di Cianjur. Mudah-mudahan tidak salah memilih komandannya. Mudah-mudahan yang tahu wilayah. Sehubungan Cianjur Selatan saja yang bentangan pantainya 75 km, dan itu sudah ditentukan zona wisata dari mulai Pak Wasidi jadi bupati di RPJP. Sampai hari ini belum muncul RIPDA, rencana induk pengembangan pariwisatanya belum ada, sehingga belum ada pembangunan. Jadi kalau Wadia Balagabang datang ke selatan, kalau lihat Sukabumi, Cianjur, Garut, Cipatujah itu sangat terbelakang kalau lihat dari ini. Dan kedua, dari 3 bupati yang kemarin, nampaknya semuanya sudah dolim terhadap RPJP 25 tahun. Tidak ada yang namanya muncul bonus RT. Ternyata di 25 tahun tidak ada, ternyata muncul bonus RT. Sampai RT ada 10.400, satu RT 10 juta itu habis anggaran di 104 miliar hanya untuk RT, padahal posting anggaran pusatnya tidak ada. Dan kami juga coba bedah yang namanya APBD Cianjur, tidak terlampau menukik ke RPJP yang 25 tahun, padahal core bisnisnya pertanian dan pariwisata. Bisa dibuktikan anggaran di pertanian dan pariwisatanya sangat kecil, bahkan belum punya yang namanya perda pariwisata. Nah, bahkan tidak ada destinasi wisata di Cianjur. Saya sedikit paham tentang Cianjur, tidak sedikit pejabat di Cianjur aja bahwa budaya itu seni. Bahkan kalau lihat dari kacamata sejarah, hampir saya bisa simpulkan kecil, walaupun mudah-mudahan tidak terlampau salah, terserabut tidak akan budaya. Jadi kalau lihat kantongnya itu pasti bahasa ke Cianjur. Cianjur dulu kota santri. Bahkan tidak ada yang namanya media kalau tidak Cianjur, karena orang pertama lahir Cianjur. Bahkan
warga Indonesia tahu bahwa Mesir negara pertama mengakui kedaulatan itu dari orang Cianjur, namanya Profesor Dr. Muhammad Abdullah Dino, guru besar pertama di Mesir. Ya, beliau itu penasehat Presiden Teheran, Muhammad Abdullah Dino, yang saat ini meninggalnya di Bogor. Dia kan yang menulis di Koran Al-Haram bahwa Mesirlah negara pertama yang mengakui kedaulatan. Nah, Cianjur ini miskin sejarah karena sampai hari ini juga belum punya sejarah. Miskin sejarah, belum ada yang budaya tuturnya kuat, budaya nulisnya yang kurang. Dan mayoritas kalau saya pahami bahwa hampir semua pemimpin Cianjur saat ini tidak terlampau mengenal wilayahnya. Jadi Cianjur Selatan, Utara, Tengah, justru di utara aja. Sampai selatan itu termarginalkan dan dimarginalkan oleh sistem. Kalau kemarin saya mengamati yang namanya Pak Irfan Rifano, itu juga bironya sudah bagus, tapi terlampau banyak tabrakan dengan budaya, dengan historis, dengan filosofis. Sehingga sudah jelas itu zona merah, Cempaka pindahkan kabupaten gitu. Sudah jelas yang namanya jalan ini sempit, tidak sebanding dengan panjang lebar jalan, dengan jumlah penduduk dan kendaraan dipersempitlah jalan. Sehingga kalau saya lihat Cianjur sebagai ibu kota Priangan, Bupati Garut pertama dari Cianjur, Bupati Eyang Wirkus dari Cianjur, nampaknya belum ada yang membangun Cianjur berbasis budaya. Kalau menurut saya, kalau berbasis budaya, insya Allah paling tidak siapapun pemimpin Cianjur nanti bisa menggerakkan semua lini, Nah sekarang ini Pak, karena Abah kan sudah tahu semuanya ini ya. Paling tidak sedikit paham. Pasti kan punya greget dong. Langkah apa yang akan menjadi perubahan khususnya untuk masyarakat Cianjur? Paling tidak hakikat dari otonomi itu mendekatkan layanan ke publik. Kalau menurut saya, Gerindra partai yang harus berani karena partai reformis. Kalau mungkin bukan hanya kekuasaan itu diserahkan ke tingkat. Saat ini kan NPHD ditandatangani oleh kepala dinas. Gerindra memungkinkan nggak kalau yang namanya kewenangan diserahkan ke tingkat kecamatan, sehingga kewenangan, kekuasaan, tenaga dan anggaran itu datang ke kecamatan. Mungkin bisa satu-satunya di Indonesia yang girohnya seperti Banjar Tempo dulu, 1 miliar satu desa, itu di Banjar bukan wali kota yang banjir, yang makmur, tapi punya keberanian sebagai role model. Kalau saya ditakdirkan nanti sebagai wakil bupati, walaupun mungkin tidak terlampau signifikan karena harus ngobrol dengan Pak Bupati. Paling tidak akan terjadi yang namanya daya dukung, daya dorong, militansi masyarakat. Sehingga kalau misalkan saya ambil contoh, PKPR punya anggaran 600 miliar. Gerindra punya database yang jelas. Tiap kecamatan A, berapa panjang lebar jalannya, berbanding lurus nggak dengan yang namanya anggaran di PUPR. Sehingga akan meminimalisir tingkat korupsi. Kalau menurut saya, kalau diserahkan ke tingkat kecamatan NPHD-nya. Sehingga yang namanya ormas LSM pun berebut kuenya tidak di kabupaten, tapi di kecamatan. Resikonya, mungkin bupati yang terlampau banyak mengeluarkan anggaran, walaupun ada kalimat al-awal wal akhir. Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Tapi kalau misalkan di tingkat kecamatan, itu BUMDes dan lain-lain sampai hari ini, justru BUMDes itu berperan dengan tokoh-tokoh yang sudah ada. Tapi kalau misalkan Gerindra, satu partai yang visioner, segala sesuatu tidak boleh tidak harus ada tafakur. Kayaknya mungkin kalau Pak Gerindra kemarin melihat di Cianjur, Pak Irfan Rifano bukan tidak tafakur, tapi mungkin perda itu dibuat hanya untuk melancarkan jalan. Karena nggak mungkin seorang bupati bisa menggelontorkan anggaran. Kalau dari segi ini Pak, segi finansialnya gimana Pak? Karena Bapak sini kan ngambil F2 ya, tadi ya ngambil F2 ya. Di sini sudah ada ini enggak wacana siapa gambarannya, dan juga dari segi finansial kan tentunya juga Bapak adalah pos yang untuk menunjang juga F1. Mudah-mudahan saya untuk di F2 ya, mudah-mudahan tidak terlampau kecil, mudah-mudahan bisa di up. Tapi kalau saya lihat, saya juga mungkin mohon maaf tapi bukan pilih-pilih secara personal. Kalau saya lihat yang menggambarkan di F1 Gerindra, karena saya orang Cianjur Kukuit, tentu Abang mungkin tahu lah. Saya di Cianjur, kebetulan saya dari mulai awal sampai akhir saya di guru. Nah, akhirnya saya mungkin di kelas, lalu dosen pasca, dan saya ngajar di pasca, itu di kebijakan publik. Ya banyak personal, walaupun saya juga mungkin, mau nggak nanti dengan si Anu? Mungkin saya juga pilih-pilih lah.
pilih-pilih. Memang secara hati abah aja nih Kalau saya lihat saat ini yang mendaftar ke Gerindra yang paling unggul menurut saya, karena saya juga menurunkan tim dari Disiplinitas itu Pak Suranto. Jadi kalau misalkan ada Pak Suranto, terus mungkin juga ada yang internal Gerindra pembinanya, karena memang kalau internal Gerindra mungkin keterikatan Pak Suranto emosional. internal ya Pak dari Gerindra ya Pak Suranto yang Pak Suranto kalau dari sini. Gerindra berarti Bapak berpasangan dengan Pak Ya. Suranto. enggak lintas partainya Pak, lintas partai. Kalau lintas partainya mungkin kita sudah ngobrol-ngobrol sekilas dengan PKS walaupun belum deal karena saya sadar bahwa saya tidak memiliki potensi kapital yang cukup lah untuk berbicara seperti itu. Bahkan lebih cenderung kalau bisa berbicara tuntasnya, saya lebih mengandalkan ada nggak pertolongan Allah, ada nggak bagian dari Allah, dan saya akan dukung siapapun yang berangkat dari Gerindra. Ya selama gitu ya, selama paling tidak mau mengaktualisasi, karena Cianjur ini kota tua, Mas. Cianjur kota tua, jadi Cianjur pernah jadi ibu kota Priangan, walaupun ada lagu Cianjur ketelanjuran gitu ya. Tapi menurut saya siapa sosok pemimpinan? Karena saat ini sampai hari ini saya lihat bahwa utara selatan ini masih terlalu gap. Kayaknya kalau pemimpinan di Cianjur dari Gerindra handal, bisa saja yang namanya Cipanas tidak mau memisahkan, selatan juga mungkin tidak memisahkan. Sebab kalau pelayanan, kalau saya kebetulan tadi di kebijakan publik, masyarakat itu mungkin hakikat otonomi itu mendekatkan layanan publik. Kalau sosok nanti pemimpin yang di Gerindra bisa mengakomodir harapan masyarakat, bisa saja pemecahan wilayah selatan termasuk Cipanas juga nggak terjadi. Oh, ini luar biasa nih abah ya, kita nih punya sebetulnya ada kisi-kisi yang memang ingin disampaikan, tapi seolah-olah ini pematerinya udah terjawab semua ya. Wah, Cuma itu perbandingan dulu lah, karena kita ada perwakilan juga tadi, kenapa bertanya juga tentang koalisi ataupun sebagainya. Paling tidak dari beberapa teman-teman yang sudah ngobrol-ngobrol, banyak masukan. Nah ini kan di hari juga lah, ya, praksi kita gitu kan bisa jadi Amin. gitu. Nah, mungkin tinggal yang terakhir aja ya. Yang terakhir aja ya. Abah kan lebih memilih dua ya. Kenapa nggak kayak satu? Atau perasaan abah ini apa sih? Kalau bicara bahasa Irama kan kita tahu ya, mau sekarang gitu. Kepedean abah tuh Apa gitu? Kalau menurut saya sadar diri Bang, dari sisi kompetensi kapital gen, tapi sadar ya paling tidak mungkin bisa membantu. Tapi saya juga ingin membuktikan bahwa tidak semua yang namanya wakil bupati itu banstim. Tergantung mungkin potensi, kapasitas personal. Siapa tahu saya jadi wakil bupati tapi bisa sinergi yang bagus, ya, sehingga tidak ditinggalkan tengah jalan. Amin. Itu yang harus Itu. tetap bersinergi ya. Ya, Sampai nanti tengah jalan gontok-gontok kan Mas Fer. Itu. Karena sadar saya juga usia sudah lanjut. Itu sama Wak, katanya rumah tangga ya Pak ya. 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 Tapi Mangga Pan hari subuh mah minum kopi tanpa gula. Amin. Gaduhan kopi dulu. Oh gitu ya. Oh apa yang apa? Kopinya. Oh Paling iya. tidak saya 20 tahun yang lalu pernah menggagas one village one product one aqua. Juga saya ingin bahwa satu destinasi wisata dengan satu produk. Termasuk saya saat ini kebetulan dipercaya jadi ketua STH Pasundan Sukabumi. Ya, saya mungkin sounding dengan geofactor itu. Oh. Ya, Iya. termasuk juga dengan cipta gelar, karena cipta gelar itu 2 tahun tidak panen, masyarakat masih bisa bertahan hidup. Ya kenapa tidak berbasis budaya? Iya. Lokal wisdom menjadi bagian. Dan saya kagum nggak, karena dulu pernah Pak Prabowo jadi pemateri dan saya jadi catriknya waktu itu tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. kalau ada yang mau Itu cukup ya. Atur nuhun abah. Alhamdulillah. Istilahnya mah pencerahan. 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 Bila nanti tapi titip Cianjur Selatan. Insya Allah. Kita pengen mah dan sekarang insya Allah lah
upami pemimpin amanah Amin. sareng paham tentang budaya masyarakat. Nah, pangitan masyarakat oke mau kadalang sarating Mbak seperti ayeuna. Mung tadi terus disebutkan kita di DPD sanes penentu Pak. Laras. Tapi aya proses-proses salajengna. Pamugi wae abah janten salah sawios jalmi anu direkomendasi di Amin, DPD. amin. Sakitu panjenengan Pak, sakala deui hatur nuhun. Salam-salam. Sareng hapunten gili aya kesempatan. Puntennya kayak gini kan ya. Kampun bisa nuhun. Ya, Nuhun, terus teteh sama nuhun. Salam acara keluarga. Salam. Ya. Ya.